tetapi mereka bertanya tentang pribadi, bertanya tentang ya apa yang mereka ingin sampaikan. Atau orang bilang murid-murid sekarang lebih senang curhat. Betul Bapak Ibu? Mungkin tanya matematika, tanya fisika, atau tanya pelajaran-pelajaran cuma satu. Pak Guru, ini rumusnya ini betul nggak yang begini? Iya nak, betul. Berikutnya apa kata anak? Tuh kan, bunda aku bilang nggak gitu. Memang bunda aku itu keras kepala Pak Guru. Akhirnya curhat tentang dirinya, keluarga. Dan itu memang yang dibutuhkan oleh anak-anak. Guru-guru menjadi sahabat, karena mereka senang tutor atau guru yang bersahabat. Karena mereka kadang-kadang sulit untuk menerima pelajaran dikala otak mereka tegang dan otak mereka ya di sini nih, terutama batang otak. Kalau dia tegang itu susah masuk ilmu ke otak. Baik, berikutnya. Bagaimana cara kerja sel otak ini? Izinkan saya cerita tentang sel otak, karena kita memberikan pelajaran atau membimbing anak-anak, mendidik anak-anak itu berkaitan dengan otak. Jadi cara kerja ini adalah terjadi sambungan kabel dari neuron ini, karena ini kayak satu komputer. Kalau ada 100 miliar neuron, ada berapa komputer kalau gitu di kepala kita, di otak kita? 100 miliar. Dan kerjanya terjadi sambungan seperti ini. Terjadi sambungan. Setiap apa yang terjadi sambungan, maka data-data masuk, informasi masuk ya, di dalam otak. Ini gedung. Masih ada lagu Indonesia Raya? Kita nggak boleh ngeliput ya kalau ada lagu Indonesia Raya. Dari mana sumbernya? Sudah? Oke, baik. Kembali ya. Jadi terjadi sambungan otak seperti ini. Dan ini cara kerjanya luar biasa. Ini baru slow motion. Aslinya cepat sekali. Terjadi peristiwa kimia di otak, dan saking cepatnya terjadi peristiwa fisika. Apa yang terjadi di otak? Terjadi ya loncatan listrik yang cepat untuk terjadi sambungan listrik. Jadi di otak kita penuh listrik, Bapak Ibu. Bapak Ibu terasa otaknya sering panas? Pernah terasa otaknya koslet? Nah itu karena ada listrik di otak kita ya. Allahu Akbar. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikecap, apa yang dihidup, apa yang diucapkan, dan apa yang dirasakan oleh seluruh tubuh, semuanya masuk ke dalam otak manusia. Masya Allah. Ya. Dan supaya meningkat daya ingat seseorang, rupanya informasi itu harus sering diulang-ulang. Itu makanya proses belajar mengajar ada pengulangan, supaya kabel di otak semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Nasihat perlu diulang-ulang, ibadah perlu diulang-ulang, baca Quran juga supaya hafal diulang-ulang. Makanya ada konsep murojaah kalau kita baca Quran. Itu berarti sambungan di otak terjadi pengulangan. Bapak Ibu, jawab dengan cepat. 2 tambah 2 berapa? Itu berarti di otak Bapak Ibu sudah tebal kabelnya tentang 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan itulah konsep pintar. Suatu ketika anak saya bilang begini lagi, Ibu, aku gak pintar matematika. Saya cuma bilang, baca berulang-ulang kan? Rumusnya baca berulang-ulang. Karena nanti kalau kamu berulang-ulang, otakmu tersambung berulang-ulang, maka itu pintar. Tetapi pintar saja tidak cukup. Kita harus cerdas. Maka suatu ketika 2 tambah 2 itu bisa sama dengan 5 kurang 1.
Sehingga nanti ada sambungan kabel otak lagi yang baru di sambungan 2 tambah 2 skillnya itu. Kemudian kita belajar lagi 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 1. Ada sambungan? Ada sambungan. Ini namanya konsep cerdas di neuroscience. Kita mau murid kita pintar atau cerdas Bapak Ibu Guru? Dua-duanya. Pintar dan cerdas. Contoh begini, saya sejak 98 sampai sekarang mungkin seterusnya mengurus masalah anak-anak narkoba. Di otak saya, alhamdulillah, sudah tebal ciri-ciri anak pakai narkoba. Sehingga kalau saya di tempat praktek duduk, ada pasien datang, dari jauh saya sudah langsung tahu ini pakai cimek. Atau kalau dia datang, oh ini pakai kutal, oh ini pakai sabu. Dan bagaimana cara menterapinya juga sudah hafal. Itu berarti di otak saya sudah pintar menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Tapi saya tidak hanya mau pintar itu, saya mau cerdas. Maka saya juga harus belajar hal yang lain agar tambahan sambungan otak saya beragam. Itu namanya cerdas. Saya juga dokter yang tidak suka di satu tempat saja di situ karena terlalu pintar nanti. Ya. Maka saya suka jalan-jalan. Dan rupanya jalan-jalan bisa menambah kabel di otak kita. Jadi jalan-jalan mencerdaskan otak. Bulan lalu saya minta izin sama suami ayah, aku mau bersama Kutai. Dia tanya, buat apa? Mau ngapain? Mencerdaskan otak. Kenapa? Karena saya bisa ketemu bapak ibu yang baru, kenalan tadi, sahabat-sahabat yang baru. Tadi waktu masuk Kutai Pak, saya sengaja lihat kanan kiri itu supaya ada sambungan di otak saya tentang Kutai Kartanegara. Nama Kutai Kartanegara itu sudah tebal di otak saya sejak tahun 70-an saya belajar. Masya Allah. Dan hari ini datang, saya bahagia, Masya Allah. Ya, bahkan saya setiap lihat kanan kiri kasih salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, kepada seluruh tumbuhan yang kami lewati, agar kami cerdas, kita cerdas. Ya. Jadi kalau ibu jalan-jalan ditanya suami bilang gitu ya, buat apa jalan-jalan? Untuk mencerdaskan otak. Bapak Ibu, ternyata pintar dan cerdas saja belum cukup. Tambah satu lagi, apa? Beruntung. Banyak orang pintar tidak beruntung. Beruntung ini peran doa. Dari siapa? Orang tua. Kalau kita sebut orang tua itu bukan hanya ayah bundanya saja, tetapi juga bapak ibu guru. Ya. Kesuksesan nanti anak-anak murid kita itu juga karena doa bapak ibu guru, sehingga mereka beruntung. Sering nggak bapak ibu kalau ada ini anak yang menunjukkan cap nakal malah dia jadi tetangga, padahal keluarga. malah mereka jadi apa? Masih di situ. Jadi Di mana? Telur. Karena bapak ibu guru pada anak yang kita Rumahnya anggap sudah beli. nakal pasti Rumahnya jauh sudah lebih beli, apa sudah diperhatikan sewa? dan Lewat juga situ. jauh lebih didoakan. Ya Allah, Untuk kasih rumah petunjuk sendiri anak berarti ini, ya di seberang Allah. rumah Dira itu saya. Nakal Sampai banget rumah Dira ya Allah. coklat mbak. Makanya gara-gara sambil kesel bapak ibu guru doakan itu lagi berhasil. Ya itu. Ya, Masya Allah. Baik. Dan karena ini juga Kita mau begini itu semua orang saya kita. baru kali ini saya diundang oleh guru-guru secara offline, seringnya online. Makanya saya tuh suatu dikasih tahu nanti yang hadir guru-guru. Tahu nggak bapak ibu yang saya langsung teringat memori kecil saya dan mungkin itu juga sudah tebal di otak saya. Apa itu? Himne guru. Saya mau tanya, apakah lagu himne guru masih dipakai?